Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya dapat kembali menjumpai Ananda semua melalui video pembelajaran Bahasa Indonesia, edisi teks berita. Kita masih akan melanjutkan materi kegiatan pra-menulis teks berita. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang kegiatan yang pertama, yaitu menyusun wishlist atau daftar berita. Kali ini kita akan mengupas tuntas langkah yang kedua, yaitu mencari bahan berita. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kamu semua, bagaimana ya caranya untuk mendapatkan bahan menulis teks berita? Ketika wishlist atau daftar liputan sudah kita susun, selanjutnya tentu saja kita harus mendapatkan bahan untuk menulis teks berita. Perhatikan contoh berikut. Kamu sudah menentukan bahwa angle beritamu adalah pelantikan presiden dan wakil presiden. Kamu juga sudah menentukan sites atau pihak-pihak yang akan menjadi narasumber beritamu. Kamu juga sudah menyusun questions atau daftar pertanyaan untuk setiap narasumber. Juga sudah menentukan pictures atau foto, grafik, dan video yang akan kamu ambil. Lalu, di manakah kamu bisa memperoleh bahan berita dengan wishlist yang sudah kamu susun itu? Bahan berita dengan angle pelantikan presiden dan wakil presiden akan mudah didapatkan dengan cara mendatangi langsung acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Itu berarti kita akan melakukan reportase dengan cara pengamatan langsung. Nah, sebetulnya apa saja sih cara untuk mendapatkan bahan berita? Ikuti paparan berikut ini dengan seksama. Mencari bahan berita dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, reportase. Reportase adalah laporan terhadap kejadian atau peristiwa. Reportase dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengamatan langsung adalah dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi acara atau tempat peristiwa. Yang dimaksud dengan pengamatan tidak langsung adalah dengan cara mendapatkan informasi dari pihak yang datang langsung ke lokasi atau tempat peristiwa. Kedua, wawancara. Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab dengan narasumber mengenai topik yang akan diangkat dalam teks berita. Wawancara dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan reportase atau dilakukan secara terpisah dengan cara mendatangi narasumber setelah membuat janji sebelumnya. Dengan berwawancara, sudah pasti kita akan mendapatkan bahan berita. Ketiga, konferensi pers. Konferensi pers adalah sebuah acara yang diselenggarakan oleh pihak tertentu untuk mengumumkan atau memberikan informasi terkait peristiwa atau isu tertentu kepada pihak pers atau jurnalis. Umumnya, kita dapat menghadiri konferensi pers setelah melalui undangan dari pihak yang melaksanakan konferensi pers. Keempat, riset kepustakaan. Riset kepustakaan adalah kegiatan membaca berbagai jenis sumber bacaan terkait angle berita yang akan kita tulis. Riset kepustakaan dapat dilakukan dengan membaca berita-berita sebelumnya terkait dengan topik berita yang akan kita tulis, atau dengan membaca buku, jurnal, dan lain-lain. Kelima, press release. Press release adalah pernyataan tertulis yang bersifat resmi, berisi informasi dari satu pihak kepada media massa dan masyarakat luas. Press release lazimnya akan diterbitkan dan dikirimkan oleh pihak yang mengeluarkan informasi tersebut kepada media massa. Baiklah, itu tadi beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bahan berita. Pencarian bahan berita merupakan langkah penting yang perlu dilakukan sebelum menulis teks berita. Nah, apakah kamu sekarang sudah memahami bagaimana cara untuk mendapatkan bahan berita? Selanjutnya, berdasarkan daftar liputan yang sudah kamu susun pada pembelajaran sebelumnya, sudahkah kamu menentukan cara apa yang akan kamu tempuh untuk mendapatkan bahan beritamu? Sampaikan keputusanmu pada gurumu. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.